Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tentang usability testing dari mata kuliah teori pengujian perangkat lunak. Nah, di mana di sini kami dari kelompok 3 yang beranggota Azi Azhari, kemudian saya sendiri Desi Mayasari, kemudian Siti Juhisa, lalu Smail Panel Marplus, dan Yudit M. Renanda. Nah, untuk materi mengenai tentang apa itu usability testing akan dijelaskan pada teman saya Azi. Kepada Azi dipersilakan. Baik, itu apa itu usability testing? Usability testing ialah sebuah proses untuk menguji sejauh mana sebuah produk itu atau sistem dapat digunakan dengan mudah dan efektif oleh pengguna. Tujuan dari usability testing ialah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh pengguna saat menggunakan produk atau sistem, serta untuk menentukan area di mana perbaikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Selanjutnya yaitu tujuan dari usability testing. Adapun yaitu pertama, yaitu untuk mengetahui apakah pengguna itu dapat menggunakan produk atau sistem. Yaitu selanjutnya yaitu mengetahui seberapa efisien dan efektif produk atau sistem dalam membantu pengguna dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu mengetahui apakah pengguna puas dengan produk atau sistem. Selanjutnya yaitu mengetahui bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan produk. Selanjutnya yaitu memastikan produk berfungsi sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu menemukan permasalahan kegunaan dan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Dan terakhir yaitu mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kerja dan kepuasan pengguna. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu metode yang yang bisa digunakan pada usability testing. Nah, yang pertama yaitu kuantitatif versus kualitatif. Nah, pada pengujian kuantitatif ini yaitu mengukur data numerik seperti tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Adapun pengujian kualitatif yaitu fokus pada pengamatan terhadap pengguna untuk memahami pengalaman mereka secara lebih mendalam, termasuk alasan dibalik. Nah, selanjutnya moderate versus unmoderate. Nah, pada pengujian moderate ini, yaitu peserta dipandu oleh moderator memberikan arahan dan dapat mengajukan pertanyaan selama pengujian berlangsung. Sedangkan pengujian unmoderate, yaitu peserta mengerjakan tugas tanpa kehadiran moderator. Nah, selanjutnya yaitu remote versus in-person. Nah, pada pengujian remote yaitu peserta dan peneliti berada di lokasi yang berbeda, sedangkan pengujian in-person yaitu dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, seperti laboratorium di bawah pengawasan moderator. Nah, adapun metode tambahan yang bisa dilakukan pada usability testing, yang pertama yaitu gorilla testing, yaitu pengujian sederhana dan cepat biasanya di tempat umum dengan peserta acak. Yang kedua yaitu lab di lingkungan terkontrol dengan peralatan khusus sehingga hasil pengamatan lebih rinci, yaitu peneliti mengamati dan bertanya pada pengguna di lingkungan mereka. Dan yang keempat yaitu phone interview, di mana menggunakan panggilan telepon untuk mengumpulkan wawasan kualitatif tentang pengalaman pengguna. Dan yang terakhir yaitu session recordings, di mana merekam sesi interaksi pengguna untuk ditinjau dilanjutkan oleh rekan. Oke, mengapa usability testing itu penting? Next.
Nah, jadi di sini ada beberapa alasan mengapa usability testing itu sangat penting. Yang pertama itu meningkatkan pengalaman pengguna, yang artinya membuat produk mudah digunakan dan intuitif, meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu ada mengidentifikasi masalah dini, yang artinya menemukan dan memperbaiki masalah sebelum produk diluncurkan, lalu menghemat waktu dan biaya. Nah, lalu ada juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini itu membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Lalu ada meningkatkan konversi. Nah, artinya dalam aplikasi bisnis, proses yang lancar meningkatkan peluang pengguna untuk melakukan tindakan atau seperti pembelian. Nah, kemudian mengurangi resiko kegagalan, artinya produk yang sulit digunakan bisa gagal. Nah, usability testing ini membantu menghindari hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada keunggulan kompetitif. Nah, artinya produk yang lebih mudah digunakan lebih disukai dibandingkan pesaingnya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat usability testing. Next. Manfaat usability testing yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas produk. Jadi melalui testing, tim pengembang dapat memastikan bahwa produk memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan mudah dan tanpa adanya hambatan. Lalu pengguna yang dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat dan efisien akan merasa lebih puas sehingga produk dinilai lebih efektif. Selanjutnya. Next. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah penggunaan sejak dini. Setelah dilakukannya testing, tentu nanti akan nampak apa masalah yang ada di dalam sebuah sistem. Untuk itu akan dapat diidentifikasi masalah penggunaan sejak dini sehingga dapat menekan kesalahan lebih awal sebelum produk diluncurkan. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan conversion rate atau tingkat konversi. Ini berlaku untuk produk komersial seperti e-commerce. Uh, Usability testing itu dapat membantu mengoptimalkan halaman atau antarmuka untuk mendorong pengguna melakukan tindakan yang diinginkan seperti mendaftar, membeli, atau mengunduh sebuah produk. Dengan memastikan pengguna tidak merasa bingung atau terhambat, peluang konversi produk meningkat secara signifikan. Selanjutnya yaitu membangun reputasi merek yang baik. Jika usability testingnya bagus, maka merek dari aplikasi tersebut akan meningkat sehingga meningkatkan kepercayaan dari pengguna. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi pengguna. Usability testing menunjukkan bagaimana pengguna menyelesaikan tugas termasuk waktu yang dibutuhkan dan kesulitan yang dihadapi. Dengan mengetahui aspek-aspek yang memperlambat atau menyulitkan pengguna, pengembang dapat menyederhanakan langkah-langkah dalam antarmuka yang lebih efisien. Saja untuk contoh studi kasus usability testing akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, sekarang adalah contoh studi kasus usability testing. Pada contoh studi kasus usability testing kami, itu kami mengambil beberapa referensi dari sumber, yaitu penelitian skripsi dengan judul Evaluasi User Experience pada dompet digital OVO menggunakan User Experience Questionnaire oleh Al-Ghifari Harzani. UEQ adalah metode evaluasi untuk mengukur user experience dengan menggunakan kuesioner yang diciptakan oleh Lockwood, Trapp, dan Help pada tahun 2005. Nah, pada UEQ ini memiliki 6 skala pengukuran yang terbagi menjadi 26 pertanyaan. 6 skala tersebut adalah attractiveness atau kesan pengguna terhadap produk secara keseluruhan, suka atau tidak suka, perspicuity, kemudahan untuk mempelajari cara penggunaan dan menjadi familiar dengan produk, efisiensi adalah pengguna dapat menyelesaikan suatu tugas dengan cepat dan efisien tanpa usaha yang besar. Lalu dependability, tingkat kontrol yang dirasakan dimiliki oleh pengguna dalam interaksi. Lalu stimulation atau tingkat motivasi dan kesenangan pengguna dalam menggunakan produk. Lalu ada novelty atau tingkat inovasi dan kreativitas produk yang dapat menarik perhatian pengguna. Eh,
Untuk mengukur UAQ ini, terdapat UAQ Data Analysis Tool yang dimanfaatkan untuk mempermudah proses analisa dan pengolahan data menjadi lebih mudah. UAQ Data Analysis Tool dikembangkan oleh Dr. Martin Scrap untuk mempermudah proses analisis data UAQ. Nah, tools tersebut dapat di-download pada link yang dilampirkan berikut. Lanjut. Nah, pada sumber studi kasus ini, peneliti menggunakan UIQ kepada user aplikasi dompet digital OVO. Untuk mencari beberapa sampel yang akan diambil, maka harus dilakukan teknik simple random sampling. Dengan menggunakan metode ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel. Selanjutnya, setelah menentukan memakai teknik simple random sampling, untuk mencari berapa sampel yang dibutuhkan adalah peneliti menggunakan metode Slovin, yaitu rumus untuk rumus atau metode untuk menghitung besaran sampel yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperhatikan rumus berikut, n kecil sama dengan n besar per 1 tambah n besar E kuadrat. Nah, berikut adalah deskripsinya. Nah, besaran populasi atau pengguna dompet digital OVO diketahui memiliki 115 juta berdasarkan info dari berbagai portal berita dan situs OVO.id. Nah, setelah memasukkan angka 115 juta tersebut ke dalam rumus tadi, didapatkanlah N sama dengan N kecil sama dengan 99,99. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel yang diambil adalah sebanyak 100 sampel. Berikut adalah 26 pertanyaan yang terdapat dalam UIQ. Bisa kita lihat di sini, atau bisa juga dilihat dalam tools UIQ tadi. Nah, untuk menggunakan UIQ tools tersebut, bisa kita lihat contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat ada data dari 8 responden, 8 responden yang kami uji di aplikasi, contohnya sistem inventaris BPS Provinsi Riau. Nah, kami mendapatkan 8 data responden yang menjawab 26 pertanyaan tadi. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, bisa kita copy ke dalam ini. Nah, ini adalah tools yang tadi sudah di-download dari link tersebut. Lalu kita paste ke sini. Nah, setelah kita masukkan ke sini, maka data-data tersebut akan diproses seperti ini. Lalu akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah grafiknya yang sudah langsung terproses sehingga memudahkan kita dalam menganalisis UIQ ini. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.